Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Timnas gendong Asia Tenggara, 3 rival menangis. Pelatih Filipina dibuat merinding oleh atmosfer SUGBK. Calon lawan Timnas Indonesia di babak ketiga. STY kembali buru naturalisasi demi perkuat Timnas di babak ketiga. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Bek sayap kiri Timnas Indonesia Kelvin Verdong mengakui skuad Garuda butuh sedikit keberuntungan Anda ingin melangkah jauh dan bahkan lolos ke Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong menjelaskan percaya diri membantu Timnas Indonesia meraih hasil terbaik di putaran ketiga nanti. Namun dia sadar Garuda butuh sedikit keberuntungan agar bertemu lawan yang di atas kertas tak terlalu menyulitkan. Ya, kami harus lihat kami akan lawan siapa, tapi saya percaya diri, jadi kami lihat nanti. Saya tak tahu, tapi Jepang dan Korea adalah tim yang bagus. Memang sulit, tapi kalau kita ingin lolos ke Piala Dunia, kami harus sedikit mendapat keberuntungan siapa yang akan kami lawan nanti. Ungkap Verdong. Ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi naik setelah mengalahkan Filipina pada laga ke-6 Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih dari Footy Rankings, ranking Timnas Indonesia naik ke posisi 133. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin 11,73 poin menjadi 1108,73 poin. Sebelumnya, skuad Garuda mendapatkan pengurangan poin setelah kalah dari Irak dengan skor 0-2 pada 6 Juni lalu. Setelah kalah dari Irak, ranking tim Merah Putih turun satu tingkat di posisi ke-135. Sementara rilis FIFA per 4 April, posisi Timnas Indonesia ada di peringkat ke-134. Setelah menelan kekalahan dari skuad Garuda, pelatih Timnas Filipina Tom Saintfiet mengucapkan selamat kepada tim asuhan Sintayong. Selain itu, ia juga mengungkapkan kepuasannya atas atmosfer yang dihadirkan supporter di SUGBK. Menurutnya, selama 27 tahun kepelatihannya, ia baru merasakan atmosfer luar biasa seperti ini. Saya ingin ucapkan selamat untuk Indonesia, PSSI, dan juga masyarakat Indonesia karena sudah menang, lolos ke Piala Asia 2027 dan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Atmosfer juga luar biasa di stadion ini. Dalam masa kepelatihan 27 tahun saya tidak pernah merasakan atmosfer seperti ini. Terima kasih atas atmosfer yang sudah mereka hadirkan, banner dan bendera yang ada di stadion, ucapnya. Selain laga Timnas Indonesia versus Filipina, 2 laga wakil ASEAN lain juga dilaksanakan bersamaan, yakni Thailand versus Singapura dan Malaysia versus Taiwan. Sedangkan Vietnam baru bermain setelah Timnas Indonesia bersua Filipina. Thailand pada akhirnya tak mampu mencetak gol keempat, padahal mereka membutuhkannya untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skor 3-1 untuk kemenangan Thailand atas Singapura menutup hasil laga. Walau menang, hasil ini tak cukup untuk mengantarkan Thailand lolos ke babak berikutnya. Mereka kalah head-to-head poin dari Cina di grup yang pada laga lain kalah 0-1 dari Korea Selatan. Kedua tim memiliki perbedaan gol yang sama, namun Cina unggul head-to-head. Pada laga lain, Malaysia juga bernasib serupa dengan Thailand, gagal lolos ke putaran ketiga. Main di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia menang 3-1 atas Taiwan, tapi kemenangan ini tidak cukup. Sementara Vietnam, Timnas Indonesia lagi-lagi menjadi mimpi buruk mereka. Golden Star tak mampu menyalip poin Timnas di klasemen grup F dengan terdampar di peringkat ketiga. Timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti, Indonesia akan tergabung dengan 17 tim kuat lainnya untuk memperebutkan tiket langsung ke Amerika Serikat selaku tuan rumah bersama Meksiko dan Kanada.
Pada putaran ketiga ini, 18 tim akan dibagi menjadi 3 grup dengan sistem kompetisi penuh. 2 tim teratas di klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Nama-nama langganan Piala Dunia seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Irak, dan Iran akan menjadi lawan tangguh bagi tim Garuda. Timnas akan berhadapan dengan tim level 100 besar dunia, sementara Indonesia berada di posisi bontot. Sehingga bisa dikatakan perjalanan timnas Indonesia masih berat dan panjang untuk mengukir sejarah bermain di Piala Dunia pertama kalinya era kemerdekaan. 6 pemain keturunan Grade A berpotensi gabung setelah timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain yang bisa saja membela Garuda itu adalah Kevin Dykes. Bahkan Kevin Dykes membuat kode dengan menyukai postingan kemenangan timnas atas Filipina. Selain Kevin Dykes, beberapa nama seperti Miss Hilgers, Emil Audero, Jaron DeWalt, Ole Romani, dan Jayden Oosterwolde berpotensi menjadi senjata baru timnas di babak ketiga nanti. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan bahwa ia membuka peluang untuk mencari pemain keturunan baru. Nantinya pemain-pemain keturunan baru itu bisa membela skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong mengakui bahwa bertarung di putaran ketiga nanti pasti sangatlah berat. Pasalnya, timnas Indonesia harus bersaing dengan sejumlah negara-negara berkualitas seperti Qatar, Jepang, Korea Selatan, Irak, dan Iran. Maka dari itu, Sintayong membuka peluang untuk mencari pemain-pemain keturunan baru di timnas Indonesia. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI memastikan akan ada penambahan pemain timnas senior dari timnas U20 sebagai pemain pelapis. Namun tak sembarang comot, hanya bakat yang berpotensilah yang akan diambil. Langkah itu sebagai pembentukan mental pemain muda timnas untuk memberikan pengalaman di level internasional. Lolosnya skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia membuat STY membutuhkan pemain pelapis yang sepadan dengan pemain utama. Satu nama yang sudah mulai terlihat berpotensi adalah Mauresmo Hinoke. Anang Hermansyah tiba-tiba menjadi perbincangan hangat selesai pertandingan timnas Indonesia melawan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung Selasa kemarin. Nama Anang Hermansyah trending di media sosial Twitter setelah penampilannya seusai pertandingan mendapatkan sorakan dari supporter skuad Garuda. Anang yang tampil menyanyikan lagu Gebiar-Gebiar harus menghentikan penampilannya dan memilih walk out dari stadion setelah disoraki oleh penonton. Kejadian ini terjadi saat para pemain timnas Indonesia sudah berkumpul di tengah lapangan untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama supporter. Namun situasi berubah ketika Anang muncul di lapangan menyanyikan lagu tersebut. Aksi Anang yang tidak mendapat sambutan hangat dari supporter langsung menjadi trending topik di media sosial. Banyak netizen yang menyayangkan penampilan Anang karena dianggap mengganggu momen selebrasi timnas Indonesia.